Assalamualaikum, halo semuanya. Di dunia yang terus berkembang, kebutuhan manusia semakin meningkat. Begitu juga tantangan untuk menjaga lingkungan. Nah, karena itu, para ilmuwan mulai merancang cara baru agar proses kimia bisa tetap bermanfaat tanpa merusak bumi. Dan konsep inilah yang dikenal sebagai kimia hijau. Nah, pada video kali ini, saya Najwa Kansa Alfiona Ramadhani dari kelas 10-7 nomor absen 24 akan membahas tentang materi kimia hijau. Nah, mari kita bahas lebih dalam dan langsung saja. Ayo kita mulai. Apa sih kimia hijau itu? Nah, kimia hijau adalah pendekatan dalam kimia yang bertujuan membuat proses, bahan, dan produk kimia menjadi lebih aman, efisien, dan ramah bagi lingkungan serta kesehatan manusia. Nah, selanjutnya, tujuan dari kimia hijau itu apa sih? Jadi, tujuan utama dari kimia hijau adalah untuk menciptakan proses kimia yang berkelanjutan, yaitu proses yang menghasilkan dampak negatif paling rendah terhadap lingkungan. Nah, kimia hijau ini ingin mencegah polusi sejak awal dan bukan hanya mengatasi limbah setelah terbentuk. Nah, selain itu juga tujuan lainnya adalah untuk menciptakan produk kimia yang aman, hemat energi, tidak beracun, dan mudah terurai oleh lingkungan. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip-prinsip dari kimia hijau. Nah, kimia hijau itu memiliki 12 prinsip dasar yang menjadi panduan ilmuwan dalam merancang proses yang lebih bersih dan aman. Prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama, pencegahan. Nah, pencegahan yang dimaksudkan di sini yaitu mencegah timbulnya limbah sejak awal agar proses kimia tidak menghasilkan limbah atau sisa yang merusak lingkungan. Yang kedua, yaitu ekonomi atom. Ekonomi atom di sini dimaksudkan dengan mengoptimalkan penggunaan semua atom dari bahan awal supaya lebih banyak masuk ke produk dan tidak terbuang serta membentuk limbah. Yang ketiga, ada desain sintesis yang lebih aman, yaitu menggunakan cara dan bahan yang mengurangi bahaya terhadap manusia serta lingkungan. Selanjutnya yang keempat, ada bahan kimia lebih aman. Di sini dimaksudkan dengan memilih penggunaan zat yang sifatnya tidak beracun dan memiliki resiko rendah dalam proses reaksi. Yang kelima, ada pelarut dan pendukung yang lebih aman, yaitu memilih pelarut atau bahan tambahan yang tidak berbahaya atau menggantinya dengan alternatif lain yang lebih ramah lingkungan. Yang keenam, ada efisiensi energi. Nah, efisiensi energi di sini dimaksudkan yaitu untuk menggunakan energi seminimal mungkin dengan melakukan reaksi dalam kondisi yang tidak memerlukan panas atau tekanan tinggi. Yang ketujuh, ada penggunaan sumber daya terbarukan, yaitu memakai bahan baku yang dapat diperbarui dari alam agar tidak menghabiskan sumber daya yang terbatas. Yang kedelapan, ada mengurangi derivatif, yaitu menghindari tahap reaksi tambahan yang tidak perlu agar proses lebih cepat, efisien, dan hemat bahan. Selanjutnya yang kesembilan ada katalisis, yaitu menggunakan katalis untuk meningkatkan efisiensi reaksi sehingga proses menjadi lebih cepat dan lebih bersih tanpa banyak limbah. Yang ke-10 ada desain yang dapat terurai. Yang dimaksudkan di sini adalah membuat produk yang dapat terurai secara alami sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dalam jangka panjang. Yang ke-11 ada analisis waktu nyata untuk pencegahan polusi, yaitu memantau proses reaksi kimia secara langsung untuk mencegah terbentuknya pencemaran atau limbah berbahaya. Yang ke-12 ada kimia yang lebih aman untuk pencegahan kecelakaan, yaitu menggunakan zat dan kondisi reaksi yang meminimalkan resiko kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya.
Oke, kita masuk ke penerapan dari kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada pembuatan plastik biodegradable, yaitu menghasilkan plastik yang dapat terurai secara alami sehingga mengurangi penumpukan sampah plastik. Yang kedua ada produksi energi alternatif, yaitu menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan seperti biofuel atau energi surya yang mengurangi emisi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, yang ketiga ada pertanian berkelanjutan, yaitu menggunakan pupuk organik, pestisida alami, dan metode pertanian ramah lingkungan untuk menjaga kesuburan tanah dan mengurangi pencemaran. Yang keempat ada pengolahan limbah industri, yaitu menerapkan proses yang lebih aman untuk mengurangi racun dan limbah berbahaya sebelum dibuang ke lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya kita masuk ke manfaat dari kimia hijau. Apa aja sih manfaat dari kimia hijau itu? Nah, kimia hijau memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, mengurangi pencemaran lingkungan. Kimia hijau mengurangi polusi udara, air, dan tanah karena proses yang digunakan lebih bersih dan tidak menghasilkan limbah berbahaya. Yang kedua, menghemat energi dan sumber daya alam. Proses kimia dirancang agar menggunakan energi yang minimal sehingga lebih efisien dan tidak memboroskan sumber daya alam. Yang ketiga, mendukung keberlanjutan atau sustainability. Kimia hijau menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan, sehingga sumber daya tetap tersedia untuk generasi mendatang. Yang keempat, menghasilkan produk yang lebih aman. Nah, produk seperti kosmetik, deterjen, dan plastik ramah lingkungan menjadi lebih aman digunakan dan tidak mencemari lingkungan. Nah, yang kelima, mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan. Kimia hijau memotivasi peneliti dan industri untuk menciptakan teknologi baru yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Jadi, kesimpulan dari kimia hijau adalah kimia hijau merupakan pendekatan penting dalam dunia kimia modern yang menekankan penggunaan proses dan bahan yang aman, bersih, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kimia hijau, industri dapat mengurangi limbah dan polusi, melindungi kesehatan manusia, serta menjaga kelestarian lingkungan. Kimia hijau bukan hanya sebuah konsep, tetapi langkah nyata menuju masa depan yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan, serta memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan modern sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kita sudah sampai di akhir nih. Jadi, diketahui bahwa dengan menerapkan prinsip kimia hijau, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan. Better chemistry for a better earth. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.